Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, adik Dika Pratiwi, NIM 1925006 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kali ini adik akan menjelaskan mengenai fisiologi sirkulasi peredaran darah pada janin. Nah, sebelumnya adik bakal jelasin dulu. Pada sirkulasi janin, darah yang disirkulasi tidak sama dengan yang ada pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Karena pada janin organ vital untuk memetabolisme itu belum berfungsi. Nah, organ vital untuk memetabolisme ini adalah paru-paru dan alat gastrointestinal. Nah, alat ini biasanya digantikan oleh plasenta kalau pada masa kehamilan. Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasannya, adik bakal menjelaskan melalui video. Halo guys, kali ini kita akan membahas sirkulasi darah pada janin. Nah, termasuk dengan plasenta, vena umbilicalis, ductus venosus, foramen oval, ductus arteriosus, dan umbilical artery. Nah, darah yang kaya nutrisi dan oksigen diberikan melalui plasenta, mengalir melalui vena umbilicalis ke ductus venosus. Darah mengalir dari ductus venosus ke dalam vena inferior. Nah, kava hingga atrium kanan, darah ini bercampur dengan darah kembali ke jantung dari tubuh bagian atas vena cava superior dan dari tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Di sebelah kanan atrium, sebagian dari darah mengalir ke ventrikel kanan dan sebagian darah mengalir melalui foramen oval melalui atrium kiri dan ke ventrikel kiri, kemudian dipompa keluar ke dalam aorta ke tubuh. Nah, darah yang mengalir masuk ke ventrikel kanan, kemudian dipompa ke arteri pulmonalis karena paru-paru diisi cairan, sebagai gantinya berisi udara. Pembuluh di paru-paru sempit membuat lebih tinggi resistensi terhadap aliran darah ke dalam paru-paru. Karena tinggi resistensi terhadap aliran darah dalam sirkulasi paru-paru dan resistensi rendah aliran darah di sirkulasi sistemik, darah dipompa ke paru-paru arteri oleh ventrikel kanan dan lebih cenderung mengalir ke dalam ductus arteriosus dan kemudian ke aorta. Karena aliran darah yang tinggi dari vena superior cava dan vena inferior cava hingga ke atrium kanan. Tekanan di sebelah kanan atrium lebih tinggi dari atrium kiri. Ini meningkatkan aliran darah melalui foramen oval ke tingkat atrium. Hanya 8% dari ventrikel kanan output mengalir ke paru-paru, menyediakan nutrisi untuk mengembangkan jaringan paru-paru. Sebagian besar darah lewat melalui ductus arteriosus ke dalam aorta dan keluar ke tubuh. Arteri umbilicalis memang memungkinkan dari mengalir dari tubuh kembali ke plasenta untuk diperkaya dengan oksigen dan nutrisi. Begitu bayinya lahir dan mengambil nafas, tali pusat adalah dijepit dan plasenta dihapus dari sirkulasi sistemik. Nah, segera transisi dari sirkulasi janin ke postnatal dimulai dengan eliminasi plasenta dari sirkulasi vaskular sistemik. Perlawanan melalui meningkatkan dengan setiap napas lebih banyak alveoli di paru-paru, memperluas dan kapal di sekitarnya. Mereka melebar sebagai respon dengan adanya oksigen. Nah, tekanan paru-paru mulai berkembang meskipun tekanan paru-paru lebih rendah dari tekanan sistemik. Dalam beberapa menit setelah kelahirannya adalah 6 sampai dengan 8 minggu. Sebelum vaskular paru-paru resistensi menurun ke normal. Nah, dalam postnatal sirkulasi darah tidak lagi mengalir melalui foramen oval atau ductus arteriosus. Peningkatan di kiri tekanan atrium setelah lahir memaksa septum primum melawan septum secundum menutup secara fungsional foramen oval. Dalam 3 bulan foramen oval secara permanen menutup sebagai deposit fibrin sekarang sekering lapisan dinding septum bersama.
Untuk titik klarifikasinya, sementara foramen oval paten atau VFO dapat ditutup saat ini, mungkin juga tidak saat otopsi pada orang dewasa menunjukkan bahwa 15-25% memiliki foramen paten oval yang tidak pernah tertutup. Nah, saat via VFO sesudahnya kelahiran biasanya kecil. Ductus arteriosus dimulai untuk menutup tak lama setelah lahir. Sekali dimulai bernapas, biasanya ductus menutupnya sepenuhnya dalam 4-10 hari. Nah, ductus venosus buka pada saat kelahiran, membuat vena sentral akses mungkin melalui vena umbilikal sebagai. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti semuanya? Nah, untuk lebih singkatnya lagi, Ade akan menggambarkan sistem sirkulasi peredaran darah tadi. Nah, kita mulai dari plasenta, pena umbilicalis, ke hati, kemudian ke ductus venosus, kemudian ke cava inferior, ke atrium kanan, kemudian lanjut lagi ke foramen oval, kemudian ke atrium kiri, ke ventricle kiri, dan ke aorta. Nah, selanjutnya darah tersebut akan disirkulasi ke seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, ke tangan, abdomen atau perut, ke toraks atau rongga dada, kemudian ke kaki. Nah, selanjutnya akan disirkulasi lagi ke arteri umbilicalis dan lanjut lagi balik ke plasenta. Nah, darah yang disirkulasi ini merupakan hasil dari nutrisi, oksigen, dan semua yang diperlukan oleh janin agar dapat bernapas, dapat makan, dan semuanya. Nah, pada saat bayi lahir, paru-parunya akan mulai berkembang dan akan melakukan perubahan sama seperti kita orang dewasa pada umumnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ade. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin tidak Ade sengaja. Dadah, happy watching.